kudune kan sering dibuka, sering kanggo belajar. Jadi engko kemutan terus. Saya wis bisa ora tahu diasah kaya bendo karet ndak. Wong iris Betul maning lembut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kali ini saya berada di kediaman rumahnya Kang Gunarso. Ya. Ini Kang Gunarso, salah satu penggiat media sosial di Facebook ya, yang sekarang sedang berjuang mempertahankan monetisasi agar tetap dapatkan penghasilan. Gimana Kang Gun untuk saat ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini perkenalan dulu ya sama Kang Gunarso ini. Namanya Kang Gunarso ya. Ini. Kang Gunarso. Ya. Usia sekarang berapa Kang? 52. 52, mantap. Tapi masih terlihat muda. Jiwanya muda. Jiwa muda. Pengaruh ya jiwa. Kalau ya pengaruh. Nek syukur terus jadi nek kok cepet tua. Nah ini teman-teman, kita ulik gimana kisah ceritanya untuk tertarik di dunia media sosial. Ini gimana Kang Gun tertariknya di media sosial, awal mulanya sebelum sekarang sudah berhasil monetisasi. Awalnya sih dulu ya kita semangat ya sebelum monetisasi. Ya untuk mengejar monetisasi saya semangat sekali. Setelah 3 bulan lewat, ya kan saya aktif terus tiap ada waktu senggang kita interaksi, komen itu sampai berapa 100 atau 200 kali lah dulu. Dengan berjalannya waktu ke sini saya itu gimana ya, males ya. Akhirnya orang sudah hasil. Jadi nggak hasil ya. Ya saya istirahat dulu 1, 2, 3 bulan karena sudah males sih. Karena udah males. Setelah itu kita istirahat 1, 2 bulan, nggak upload, nggak komen, nggak buka Facebook. Ya paling buka Facebook lihat-lihat doang, nggak pikiran. Hanya lihat-lihat. Dari situ. Pas kemarin udah 3 bulan. Saya lihat Facebook di notifikasi kok ada tulisan monetisasi. Mantap. Nah, disitulah kita terbuka lagi untuk mengejar cuan. Biar ada cuannya begitulah ya. Gitu. Itu pengalaman saya. Sekarang ini lagi belajar lagi karena sudah lama. Awal mulanya hanya sebagai pengguna Facebook biasa, hanya untuk cari informasi ya Kang Gun ya. Karena mungkin berpikiran hanya melihat-lihat saja, beli kuota atau pakai wifi pun tetap bayar ya. Akhirnya dimanfaatkan untuk bisa dapatkan penghasilan ya. Paling tidak ya pengalaman, ilmu dapat ilmu. Untuk mencapai cuan ya itu bonus setelah proses. Yang penting itu ilmunya untuk mencari pengalaman dalam bidang media sosial itu. Yang penting ilmunya. Syukur bagus itu dapat dolar kan begitu. Nah, itu teman-teman ya, karena setiap proses pasti akan ada hasil, entah itu hasil ilmu, hasil pengalaman, apalagi kalau memang Allah memudahkan mendapatkan hasil berupa rizki ya, amin, cuan itu ya teman-teman. Makanya untuk zaman sekarang tidak bisa dihindari ya kaitan penggunaan HP, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dalam keseharian untuk berkreasi, terutama untuk teman-teman yang saat ini mohon maaf masih bingung cari pekerjaan. Nah ini bisa memanfaatkan HP ya sebagai media untuk bisa mendapatkan penghasilan, tapi tentu tidak instan teman-teman ya. Ada prosesnya. Yang katanya mie instan saja masih butuh proses untuk masak. Ya itu teman, bukan langsung instan langsung dimakan tidak bisa ya, medek nanti ya. Kan selalu kita bertamu sama orang, ada kopi langsung.
instan pun tetap ngenteni kopi ya. Ora ketang 5 menit yang ngenteni tetap ada prosesnya kawan-kawan ya itu. Monggo diseruput dulu. Nah, ini Kang Gun. Ini Kang Gun kan berada tinggal di Desa Tanah Bayang. Nah, ini lepas dari tadi untuk media sosial. Ini Kang Gun berarti mengetahui kepala desa dari periode ke periode ya Kang Gun. Ya dikit-dikit lah. Pertama mengetahui itu kepala desa siapa? Pertama saya itu Pak Sarbin. Oh, Pak Sarbin ya. Bersama Pak Sarbin. Tapi waktu itu kan saya masih kecil ya. Yang penting kan pada masa itu. Yang kedua Pak Guru apa ya? Ya, Pak Guru Haryanto. Yang ketiga atau Pak Nasir. Ya. Iya, atau Pak Nasir ya. Yang sudah. Dan yang keempat itu Pak Mursalin. Yang kelima Muhammad Toib. Nah, ini yang kelima yang Mas Koko yang sekarang kelima itu tadi. Ya keenam ya, keenam Mas Koko juga. Sudah 6 periode mengalami istilahnya pengetahuan tentang di desa ya, kepala desa. Tapi sebelum Pak Sarbin pernah dengar enggak sebelum kepala desa Pak Sarbin itu pernah dengar enggak? Ya pernah sih, tapi saya kurang tahu namanya pernah tahu sebelum Pak Sarbin ada sudah Lurah Daryono apa ya? Itu. Tapi kan saya tidak mengalami masa pemerintahannya, hanya tahu-tahu saja gitu ya. Nah, ini kaitan Pak Gun, kaitan di desa ini kan tentu ada yang mendirikan dulunya. Nah, ini barangkali Kang Gunarso punya sedikit cerita pengetahuan atau mungkin langsung mendengarkan dari orang tua dulu kaitan Tanah Bayang. Saya sih ya karena saya kan termasuk anak sekarang ya, sekarang lah. Anak masih muda lah, cuman dari kuping dari telinga yang dengar dari masyarakat Tanah Bayang sendiri ya. Ada yang katanya bahwa Tanah Bayang itu dimakamkan di sini, ada yang di sana, begitu kurang jelas lah. Itu tapi tidak informasi itu tidak dari mbah atau enggak dari masyarakat, dari salah satu orang dari mbah tidak. Ini dari semua masyarakat itu pun masih katanya tidak dari satu orang. Cuman kan kita dengar mungkin barangkali sebagai wacana untuk bagaimana mencari informasi masalah bahwa Bayang itu kan ada orang yang sepuh kita kemungkinan besar itu ya mungkin tahu sedikit banyak dari masalah kejadian dan masalah desa Tanah Bayang mungkin sedikit banyaknya ya tahu ke sana barangkali nanti sebagai informasi mengorek ya mencari informasi masalah desa Tanah Bayang lah mungkin kesannya lebih bagus. Tapi menurut Kang Gunarso penting enggak untuk istilahnya kita mengetahui sejarah yang sebenarnya seperti apa agar nanti dicari tahu mungkin masih ada ya cerita-cerita sepenggal cerita di masyarakat. Penting enggak untuk digali cerita sejarah? Iya, kalau menurut saya sih penting. Penting apa ini? Iya, menurut saya sih penting sebagai bahan untuk pertimbangan dan mengetahui untuk anak-anak kita yang akan datang lah generasi berikutnya untuk perkembangannya dan untuk mengetahui masalah silsilah Tanah Bayang, kejadian Tanah Bayang dan termasuknya historis Tanah Bayang lah bagaimana untuk bisa anak-anak saya biar tahu lah barangkali kita sudah ada kan harus ada bahan-bahan cerita dalam pembukuan itu ya lebih bagus penting lah menurut saya itu penting untuk menggali masalah historis Tanah Bayang secara mendetail. Nah itu teman-teman ya tadi dari Kang Gun. Nah bagaimana untuk kisah selanjutnya untuk yang belum like belum subscribe silakan like subscribe aktifkan lonceng semuanya
sehingga pada saya upload video terbaru teman-teman bisa mengetahui gratis ya. Itu barangkali ada referensi silahkan tulis saja kalau di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, terima kasih Kang Gun dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.